Salam saudara, bertemu kembali. Saya Peter Hosea. Saudara, kali ini saya akan membawakan kepada kita satu topik, yaitu berkaitan Pentakosta. Apakah yang dimaksudkan dengan Pentakosta dan signifikannya di dalam kehidupan harian kita, saudara? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum Pentakosta adalah suatu peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, dan ia tepat 50 hari setelah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang mati atas dosa manusia, dan setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam perjanjian lama, saudara, secara umum Pentakosta bermaksud hari ke-50. Tidak boleh dipisahkan maknanya daripada pesta panen gandum, yaitu sebagai perayaan syukur ke atas berkat Tuhan terhadap panen gandum orang Israel. Dan kita dapat lihat, saudara, firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 22. Dalam perjanjian baru, saudara, dapat dilihat kesinambungan tersebut, yaitu melalui kisah pencurahan Roh Kudus yang dirayakan 50 hari selepas Paskah. Saudara, ini bermakna bahwa ia adalah perasaan syukur di atas setiap berkat serta pemeliharaan Tuhan terhadap orang percaya lewat kehadiran Roh Kudus. Haleluya. Dan kita tahu, saudara, bahwa pada hari Pentakosta itulah era Roh Kudus bermula ataupun Roh Kudus dicurahkan. Nah, Pentakosta amat penting bagi diri saya dan juga saudara. Kita sebagai hamba Tuhan dan orang percaya, ia adalah suatu yang harus kita ingati. Dengan adanya pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dahulu, maka sekarang kita, yaitu saya, saudara, dan kita semua menerima baptisan Roh Kudus. Dan inilah sebenarnya signifikannya curahan Roh Kudus itu, saudara. Saudara, di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Haleluya. Mengimbau kembali perjalanan rohani saya, saudara, dan kita sebagai orang percaya. Setelah saya percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dahulu, perasaan ini sungguh berbeza. Yaitu yang pastinya, saudara, ialah adanya harapan yang nyata. Haleluya. Nah, Roh Kudus diam di dalam diri kita, diam di dalam diri saya, dan diam di dalam diri saudara, dan kita semua sebagai orang percaya. Dan sebagai tanda-tanda awal daripada curahan Roh Kudus ialah kita berbahasa roh ataupun lidah. Dan Alkitab mencatat bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga 4. Namun di dalam ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Haleluya. Demikian juga kita, saudara. Di dalam hari Pentakosta yang bermula pada 31 Mei yang lalu, kita sebagai orang percaya berkumpul dan berdoa bersama. Dan saya percaya, saudara, kita sebagai orang yang sudah bertobat, lahir baru, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mendapatkan baptisan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Maka itu, saudara, saya mendorong pada setiap kita supaya terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari, dan minta tuntunan daripada Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kita pada setiap masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.